Misteri hotel berhantu di Semarang. Semarang, Jawa Tengah, sekitaran tahun 2021. Perkenalkan, namaku Ningsih. Di tahun 2021, kala itu pandemi masih ada, namun sudah mulai sedikit lebih mereda. Semua tempat wisata, tempat-tempat umum dan juga hotel-hotel kala itu masih sangat sepi, tidak seperti biasanya. Bahkan banyak juga pabrik ataupun perusahaan yang harus gulung tikar karena pandemi yang melanda. Dan aku adalah salah satu karyawati pabrik yang ada di daerah Semarang. Karena omset pabrik tempatku bekerja yang saat itu juga turun dengan sangat signifikan, akhirnya pihak pabrik pun memutuskan untuk mulai mengurangi karyawannya, dan salah satu yang terkena imbasnya adalah aku. Masih terekam dengan jelas di ingatanku. Sore itu, sekitar pukul 5 sore, ketika aku ingin pulang kerja, aku mendengar kabar jika aku diberhentikan sementara waktu. Dikarenakan keputusan pemberhentian yang terkesan mendadak itu, akhirnya aku pun saat itu kebingungan harus kemana. Apakah harus menginap di mes ataupun pulang saat itu juga, karena memang aku adalah orang asli Madiun, Jawa Timur. Hingga akhirnya di sore hari itu aku pun memutuskan untuk langsung saja pulang ke rumahku yang ada di Madiun, Jawa Timur, karena memang di Semarang ini aku tidak memiliki sanak famili sama sekali. Ditambah lagi, semua teman-temanku yang terkena imbas pengurangan karyawan saat itu semuanya sudah pulang ke rumahnya masing-masing atau ke kampungnya masing-masing di hari itu juga. Aku berniat pulang besok, tapi karena di Semarang aku memang tidak memiliki saudara lagi, bagaimana lagi? Setelah aku packing barang-barang dan segala macam keperluan, hingga tanpa terasa waktu pun kala itu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Sudah malam, Mbak. Mending pulangnya besok saja, ucap salah satu rekan satu mesku kala itu. Gak apa-apa, Mbak. Aku mau pulang kampung sekarang saja, daripada di mes ini gak ada temannya. Lagian aku betah di sini, teman-teman yang lain itu mendadak jadi belagu. Mentang-mentang mereka ndak ikut diberhentikan kayak kita, kok mereka berubah jadi sok-sokan begitu. Ucapku kesal karena memang saat itu separuh dari rekan kerjaku yang tidak terkena PHK sikapnya tiba-tiba berubah menjadi tidak mengenakan. Dan akhirnya setelah selesai mengemasi seluruh barang-barangku, aku pun lalu memutuskan untuk pulang sendirian ke Madiun, Jawa Timur malam itu juga. Aku yang memang memiliki sebuah sepeda motor untuk aktivitasku bekerja di Semarang ini, berniat untuk pulang ke Madiun dengan menggunakan sepeda motor. Namun hal itu pun aku urungkan, karena selain jarak yang cukup jauh, keadaan kala itu sudah semakin larut malam. Aduh, sudah malam begini. Kalau aku paksakan pulang ke Madiun, sampai Madiun jam berapa? Pikirku dalam hati. Ya, aku mencoba realistis, karena aku adalah seorang perempuan yang harus pulang dari Semarang ke Madiun di malam hari. Itu akan sangat berbahaya, apalagi aku melakukan perjalanan seorang diri. Tidak kehabisan akal, akhirnya aku raihlah handphoneku, ku scroll ponselku, mencoba mencari penginapan yang murah yang ada di sekitaran Semarang. Setelah melihat-lihat ponsel, sebenarnya kala itu aku kaget, karena saat itu aku melihat-lihat harga kamar hotel ternyata banyak yang anjlok. Bahkan kamar hotel dengan harga 100 ribuan di Semarang kala itu cukup banyak. Hotel-hotel yang sebelumnya mematok harga cukup mahal kala itu tiba-tiba saja menurunkan harga sewanya. Mungkin karena efek pandemi benar-benar terasa, apalagi bagi para pelaku usaha wisata. Dan singkat cerita, setelah beberapa lama aku mencari, akhirnya aku mendapati kamar hotel yang pas sesuai dengan budget dan lokasinya kebetulan tidak jauh dari tempatku kala itu.
Namanya Hotel Mawar. Ya, meski agak jauh dari jalan utama, kamar hotel itu hanya dibanderol Rp50.000 saja per malam. Di dalam foto aplikasi terlihat kamarnya cukup bagus, luas, bersih, bangunan hotelnya pun juga terlihat cukup bagus. Tanpa berpikir panjang, aku lalu memesan sebuah kamar hotel untuk 1 malam via aplikasi. Setelah aku mengisi formulir via ponsel, aku pun lalu bergegas jalan untuk menaiki sepeda motorku mengarah ke hotel itu. Mengikuti Sherlock Google Map dengan waktu yang sudah menunjukkan pukul 20.00 malam hari. Lokasi Hotel Mawar ini sebenarnya tidak jauh dari pusat kota, tapi memang letaknya agak jauh dari jalan utama. Sebenarnya, jika ingin melihat lokasi persisnya mudah, meskipun hotelnya terkesan sepi dan jauh dari jalan utama, akan tetapi di depan bangunan hotel itu ada logo yang sama persis dengan logo aplikasi yang ada di ponselku. Lalu tidak jauh dari hotel itu ada juga area persawahan dan sungai. Kata masyarakat yang tinggal di sekitaran situ, hotel ini berdiri sudah lama sekali. Dulunya sempat ramai, tapi sejak adanya pandemi, hotel tersebut benar-benar sepi. Bahkan, menurut keterangan beberapa warga yang ada di sekitaran sana, selama pandemi berlangsung sekitar 7 bulan terakhir, hotel itu tidak mendapati satupun tamu. Singkat cerita, setelah mengikuti lokasi sesuai dengan aplikasi, aku pun sampai di depan hotel dengan besar harapan aku bisa segera beristirahat. Akan tetapi, ketika aku tiba di depan hotel, betapa kagetnya kala aku mendapati hotel itu jauh sekali dari ekspektasiku. Bangunannya terlihat cukup tua, bentuknya berbeda dengan ada yang foto di aplikasi handphone. Rumput liar yang ada di depan hotel sangat tinggi. Pokoknya terlihat sangat berantakan. Ketika aku masih mengotak-atik ponsel untuk memastikan apakah hotel itu memang sama dengan hotel yang sudah aku pesan malam itu, tiba-tiba aku dihampiri oleh seorang bapak-bapak. Bapak-bapak itu tidak memakai seragam satpam, tapi aku yakin jika bapak-bapak tersebut adalah satpam hotel itu. "Mbak, mbaknya mau ke Hotel Mawar ya?" ucap satpam itu. "Iya pak, benar, ini Hotel Mawar," tanyaku balik. "Betul mbak, ayo silakan, jangan berhenti di situ, langsung masuk saja," ucap satpam tersebut seolah sedikit memaksaku. Karena memang terkesan sedikit memaksa, akhirnya aku masuklah ke dalam hotel itu. Lagi pula aku sudah membayar semuanya. Hotel itu benar-benar berbeda dengan foto yang ada di aplikasi yang cukup bagus, tapi sebenarnya kondisi hotel itu terlihat tua dan jelek. Bentuk bangunan hotel ini layaknya rumah Belanda yang terlihat cukup tua. Ada sebuah pintu utama besar dengan beberapa kamarnya yang ada di bagian belakang bangunan. Seingatku, kamar itu ada sekitar 20-an jumlahnya. Dan ketika aku sudah mulai duduk di ruang utama hotel itu, tiba-tiba aku dihampiri oleh ibu-ibu parubaya yang terlihat mengenakan baju kebaya. Aku mencoba mengamati lagi dan aku mencoba menebak jika ibu-ibu tersebut adalah resepsionis hotel ini. Dengan langkah santai, ibu-ibu tersebut pun datang menghampiriku dengan tersenyum ke arahku. "Atas nama Mbak Ningsi ya?" ucap ibu-ibu tersebut. Ya, karena ku anggap ibunya sudah tua. Ya, karena ku anggap jika sang ibu ini sudah tahu kalau aku sudah booking via aplikasi, akhirnya aku pun hanya mengangguk diam sambil wajahku yang tetap cemberut karena jujur aku sangat kecewa dengan bentuk asli hotel ini. Singkat cerita, malam itu pun aku lalu dimintai KTP dan diminta juga untuk mengisi formulir pendaftaran. Lalu barulah aku diberikan kunci kamar nomor 13. "Ini mbak kuncinya, tetap jaga sopan santun ya. Semoga mbaknya bisa beristirahat dengan tenang," ucap ibu-ibu tersebut sambil sesekali memperhatikanku dari ujung kaki hingga ke ujung kepala. Dan tanpa banyak berbasa-basi lagi karena aku yang memang sudah kecewa, akhirnya aku langsung saja pergi ke arah belakang dan mulai mencari kamar nomor 13. Lah, banyak omong. Orang hotel jelek kayak gini, pantesan sepi. Hanya orang yang kejebak saja yang mau menginap di sini. Andai aku tadi tahu bentuk hotel aslinya seperti ini, gak bakalan aku mau nginep di sini.
tertipu. Keluhku dengan langkah kakiku yang terus berjalan mengelilingi setiap bangunan hotel tersebut. Di saat aku masih berjalan untuk mencari kamar nomor 13 malam itu, pandanganku memang teralihkan dengan terlihatnya beberapa bekas sesajen yang terlihat ada di setiap pojokan lantai hotel. Dan tidak hanya sesajen, kala itu aku juga sempat melihat adanya beberapa dupa yang terlihat masih menyala di beberapa sudut lantainya. Karena aku tidak mau memikirkan semuanya, aku pun akhirnya terus saja berjalan sambil sesekali melihat-lihat nomor yang tertera di setiap pintu kamar hotel itu. Dan di saat itulah, belum sampai aku menemukan kamar nomor 13, aku pun tiba-tiba dikejutkan dengan adanya seorang laki-laki tua yang jika aku tebak, laki-laki tersebut adalah salah satu karyawan hotel. "Bisa saya bantu, Mbak? Mbaknya mau cari kamar nomor berapa?" sapa laki-laki tersebut dengan sopan. "Anu Pak, kamar nomor 13 di mana ya?" ucapku pelan dengan sesekali aku yang memandangi badan laki-laki tersebut yang terlihat sedikit membungkuk. "Oh, kamar nomor 13 itu ada di lantai 2, Mbak. Mbaknya jalan saja terus ke belakang, nanti ada tangga, Mbaknya naik. Nah, kamarnya itu berada paling ujung, Mbak, dekat gudang," terang laki-laki tersebut mencoba menjelaskan. Dan dengan tersenyum sopan, aku pun melanjutkan langkahku untuk menuju ke arah lantai 2 hotel tersebut. Sesampainya aku di lantai 2, sebenarnya perasaanku di sini juga sedikit terkejut. Karena selain di lantai 2 ini lebih sepi daripada di lantai 1, suasana di lantai 2 ini terkesan lebih gelap dengan lampu teras yang hanya beberapa yang terlihat menyala dengan redup. Bener-bener sepi hotel ini. Efek pandemi memang benar-benar terasa. Kalau aku coba tebak, hotel ini sepertinya sudah lama nih gak dapet tamu, ucapku dengan langkahku yang mulai melangkah pelan untuk menuju ke arah ujung lantai. Tapi aneh, ketika aku masih berjalan di lantai 2 itu, pandanganku kembali teralihkan dengan terlihatnya sesajen yang terlihat ada di setiap depan pintu kamar. Jika sesajen di lantai 1 terlihat seperti sudah lama, beda, sesajen di lantai 2 ini terlihat masih sangat baru. Bahkan jika aku lihat dengan lebih teliti lagi, sesajen-sesajen tersebut seolah seperti baru saja diletakkan. Hal itu bisa aku lihat dari dupa yang menyala masih sangat tinggi bentuknya. Kok aneh ya? Sesajen ini sepertinya baru dipasang deh. Itu dupanya masih tinggi-tinggi. Di depan semua pintu kamar, emangnya harus diberi sesajen seperti ini? Pikirku dalam hati dengan pandanganku yang terus saja aku arahkan ke beberapa sesajen yang memang terletak cukup rapi di setiap depan pintu kamar hotel ini. Di situ, karena aku menganggap jika semua ini adalah bagian dari tradisi dan juga budaya di hotel tersebut, akhirnya aku pun mencoba untuk bersikap biasa saja dengan langkah kakiku yang terus melangkah ke arah kamar nomor 13 yang waktu itu terlihat sudah berada tidak jauh di depan mataku. Singkat cerita, setelah bertemu dengan kamarnya, akhirnya aku pun langsung masuk di kamar dengan tertuliskan nomor 13 itu. Perlu kalian tahu, kamar nomor 13 waktu itu berada di lantai 2 dan berada persis di pojokan. Kamar nomor 13 letaknya bersebelahan persis dengan gudang. Tanpa memperdulikan lagi semua itu, aku pun akhirnya mulai membuka pintu kamar agar aku bisa segera beristirahat. Tapi sayangnya, setelah pintu kamar sudah kubuka, rasa kecewaku bertambah lagi. Karena selain bentuk kamarnya yang sangat berbeda dengan yang ada di foto aplikasi, di dalam kamar itu suasana seperti pengap. Tak ada jendela sama sekali. Meskipun ada kamar mandi di dalamnya, bentuk kamar mandinya itu kecil sekali dengan hanya ada kloset jongkok dan bak mandi yang ukurannya cukup kecil. Airnya pun terlihat sedikit keruh, benar-benar seperti hotel yang sudah lama tidak terawat. Karena aku yang tidak mau terlalu mengeluh dengan kondisi semuanya, aku pun hanya diam sambil mulai berbaring di atas ranjang. Akhirnya bisa istirahat juga aku. Wes lah, gak apa-apa, hotel begini,
Lagian harganya juga cuma 50.000. Capku mencoba untuk menenangkan diri. Waktu pun berlalu begitu saja. Malam itu, sekitar pukul 9 malam, perutku pun mulai merasa keroncongan. Dan karena tidak ada makanan sama sekali, akhirnya aku pun memutuskan untuk memesan makanan via online lewat aplikasi hijau. Tapi aneh, setiap kali aku selesai memesan, semua driver kala itu menolak untuk mengambil pesananku dengan alasan yang bermacam-macam. Kak, tolong di cancel ya. Saya nggak berani antar makanan ke hotel itu. Nampak alasan beberapa driver ojol yang terlihat di layar ponselku. Karena memang aku tidak mau memaksa, akhirnya aku pun berusaha mencari driver yang lain yang bersedia mengantarkan makanan ke hotel tempat aku menginap malam itu. Tapi sayangnya, hingga pukul 10 malam, aku yang tidak kunjung mendapatkan driver ojol yang akhirnya perutku yang sebelumnya kelaparan malam itu pun perlahan mulai hilang. Semua driver tidak ada yang mau ngantar ke sini, ya sudah, mending aku tidur. Nafsu makanku juga sudah hilang. Tapi kok aneh ya, kenapa semua driver ojol itu nggak ada yang mau antar ke sini? Apa jangan-jangan di daerah sini kalau malam banyak begal? Pikirku dengan mataku yang mulai aku coba pejamkan dengan perlahan. Sekitar jam 11 malam, ketika sudah mulai lelap tertidur, tiba-tiba aku mendengar suara pintu kamarku seolah digedor dari arah luar. Tok tok tok, tok tok tok. Karena kaget, aku pun langsung bangun dari tidurku dan berjalan ke arah pintu kamar sambil berteriak, "Siapa ya?" Tapi aneh, bukannya menjawab teriakanku, pintu kamarku itu justru malah digedor lagi dengan gedoran yang lebih kencang. Tok tok tok, tok tok tok. Karena pikiran yang tidak enak, karena takut ada orang yang mau berbuat jahat malam itu terhadapku, aku pun hanya diam sambil berdiri di balik pintu kamar tanpa berani membukakan pintunya. Siapa ya? Kok malam-malam ada yang gedor-gedor pintu? Apa orang jahat? Pikirku dalam hati dengan aku yang masih hanya terus diam sambil berdiri. Bahkan jika diingat lagi, gedoran pintu itu terjadi cukup lama, sekitar 15 menitan. Setelah beberapa lama kemudian, suara gedoran pintu tersebut perlahan mulai menghilang. Dan setelah itu, aku pun tidak lagi mendengar suara gedoran pintu. Aku pun akhirnya di sini memberanikan diri untuk membuka pintu kamarku dan mencoba untuk melihat keadaan di luar kamar. Tapi aneh, ketika pintu aku buka dan aku sudah berjalan di sekitar depan kamarku, kala itu aku tidak mendapati siapapun. Keadaan di lantai 2 itu tetap sepi, tidak ada orang sama sekali. Tapi di situ aku melihat kamar gudang yang ada di sebelahku, pintunya tiba-tiba saja terlihat terbuka walau hanya setengah. Jika ku ingat lagi, waktu aku pertama datang, pintu gudang itu masih tertutup rapat. Dan tidak hanya itu, malam itu aku pun juga melihat di dinding luar kamarku tiba-tiba saja ada jejak kaki manusia yang terlihat mengecap di dinding dengan jumlah yang cukup banyak. Ini jejak kaki siapa? Kok ada di dinding dan arahnya seolah naik ke atas? Emang ada orang yang bisa jalan di dinding seperti ini? Pikirku kebingungan. Dan karena perasaanku yang semakin kacau, aku pun akhirnya kembali masuk ke dalam kamarku dengan diiringi suara hujan yang malam itu mulai turun dengan sangat deras. Pada pukul 12:30 malam, aku di sini kembali terbangun karena aku mendengar suara langkah kaki yang terdengar berjalan di atap atau plafon kamar. Ya, suaranya berbeda jika itu tikus. Kalau suara langkah tikus biasanya terdengar cepat dan juga berisik. Akan tetapi, langkah kaki di atap kamar hotel kala itu benar-benar terdengar berirama pelan, mirip seperti suara langkah kaki manusia. Selain terdengar jelas dan juga kencang, suara langkah kaki di atas plafon itu terdengar seolah berputar-putar di dalam kamarku saja. Karena aku yang sudah mulai ketakutan, aku pun di sini hanya berdiam diri sambil menutup tubuhku dengan selimut. Ada apa ini? Hotel ini sepertinya nggak beres deh, pikirku dalam hati. Sekitar pukul 2 dini hari, aku pun di sini kembali dikejutkan dengan terdengarnya suara langkah kaki. Banyak orang yang terdengar melintas. Tidak hanya suara langkah kaki, malam itu aku juga mendengar suara tawa orang yang terdengar beriringan.
Suara tersebut terdengar cukup jelas, seperti sedang berjalan di lorong hotel dengan sesekali disertai suara obrolan beberapa orang dewasa. Saat itu, aku berpikir jika mungkin ada tamu yang baru datang. Dan perasaanku akhirnya cukup lega dengan aku yang seketika mulai mencoba untuk memejamkan mata. Ah, meskipun hotel ini jelek, ternyata tamunya banyak juga tuh. Sepertinya banyak tamu yang baru datang. Ucapku dalam hati, tapi sayang. Belum lama aku memejamkan mata, aku pun kembali terbangun dengan terdengarnya suara keran air kamar mandiku yang terdengar sedang diputar-putar oleh seseorang. Tidak hanya sekedar diputar. Beberapa saat setelah aku mendengar suara keran itu diputar, aku benar-benar mendengar suara air yang mengalir dengan cukup deras. Karena kaget, aku pun lalu bergegas pergi ke kamar mandi dan ingin segera mematikannya dengan perasaan yang sudah tidak menentu. Aneh, kok nyala sendiri sih airnya? Duh, bener-bener gak beres nih hotel, pikirku dengan aku yang mulai masuk kembali ke dalam selimutku. Duh, bagaimana? Hotel ini jangan-jangan berhantu dan hantunya usil, keluhku. Ya, malam itu setiap 1 jam pasti aku terbangun. Entah itu karena suara berisik, suara air yang mengalir, hingga suara-suara aneh yang jelas. Tidurku malam itu benar-benar terganggu. Dan saat waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari, aku yang sebelumnya tertidur lelap dengan posisi tubuh miring ke kiri, waktu itu tiba-tiba terkejut dengan suara hembusan nafas yang terasa pelan tepat di bagian belakang telingaku. Dan tidak hanya hembusan nafas, malam itu aku juga mendengar suara dengkuran seperti suara dengkuran orang yang anehnya sumber suara dengkuran tersebut tepat berada di belakang tubuhku. Karena aku yang tidak berani menoleh ke arah belakang lagi, akhirnya aku pun hanya diam dengan pikiran yang sudah mulai kemana-mana. Ada apa lagi ini di belakangku? Ayo, bisa, ayo bisa. Aku cuma nginap 1 malam aja. Please, kuat, ayo kuat, pikirku dalam hati dengan terus menguatkan diri. Tapi sayang, beberapa saat setelah itu, tiba-tiba aku merasakan ada tangan yang meraba bagian pinggulku lalu memutar hingga ke perutku seperti sedang ingin memelukku. Merasakan semua itu, aku pun seketika terkejut. Aku langsung berteriak sambil seketika menoleh ke arah belakangku yang ternyata saat itu dengan mata kepalaku sendiri aku melihat adanya sesosok pocong yang sedang ikut berbaring di atas ranjang bersamaku. Sosok pocong tersebut berbadan besar dengan kain putihnya yang terlihat sudah sangat kusam, ditambah lagi sosok ini mengeluarkan bau yang sangat busuk. Tidak hanya itu, bentuk wajahnya malam itu kulihat sudah sangat hancur dan membusuk, dan tidak hanya hitam warna busuknya, sudah kehijau-hijauan. Dan dengan terus mengeluarkan suara dengkuran, pocong tersebut menoleh ke arahku dengan posisi berbaring sambil tidak bergerak sama sekali. Di situ, rasa takutku rasanya sudah sampai pada puncaknya. Kakiku tidak bisa lagi bergerak, nafasku seperti terhenti sejenak. Dengan mataku yang masih terus melotot seolah masih tidak percaya dengan apa yang kulihat kali ini. Setelah beberapa saat, aku pun sudah mulai bisa bergerak dan seketika aku pun lalu berlari dan berteriak-teriak meminta pertolongan. Namun sayangnya, sudah aku berteriak dan juga berlari ke sana kemari berusaha menggedor pintu kamar hotel satu persatu, tidak ada satupun orang yang terlihat keluar. Ya, keadaan hotel kala itu benar-benar sepi dengan tidak ada tanda-tanda adanya tamu hotel seperti yang sudah aku dengar sebelumnya. Loh, kok aneh gini sih? Kok hotelnya jadi sepi? Perasaan tadi aku dengar suara banyak tamu deh. Pikirku dalam hati dengan tanganku yang terus saja menggedor satu persatu pintu kamar tidak henti. Karena perasaanku yang sudah tidak bisa lagi jika harus dilukiskan, kala itu aku pun seketika berlari ke arah lobi hotel. Hal itu tentu saja wajar kulakukan karena harapanku kini satu-satunya adalah hanya meminta pertolongan kepada resepsionis yang ada di lobi. Tapi aneh, bukannya bertemu dengan ibu-ibu resepsionis, keadaan lobi hotel malam itu juga sangat sepi dengan posisi pintu utama hotel yang juga sudah dalam keadaan terkunci dari luar. Loh, kok dikunci sih? Terus aku mau keluar lewat mana? Ya Allah, tolong ya Allah, teriakku berulang-ulang dengan perasaan yang sudah sangat ketakutan.
Waktu itu, aku benar-benar seolah seperti dikurung di dalam hotel berhantu. Aku menangis, berteriak terus dengan sesekali aku menggedor-gedor dan juga menendang-nendang pintu utama hotel dengan sekuat tenaga. Tapi sayangnya, sudah sangat lama aku berusaha meminta pertolongan, tidak ada satupun orang yang datang. Justru yang terdengar adalah suara tawa cekikikan dari arah kejauhan yang sesekali terus terdengar menertawakanku. Dan tidak berhenti di situ saja. Belum selesai aku kebingungan, pandanganku tiba-tiba teralihkan dengan adanya sosok perempuan yang terlihat berjalan mengesot di area utama hotel tersebut. Selain memiliki rambut yang cukup panjang, sosok wanita tersebut juga terdengar sedang merintih kesakitan. "Itu apa?" teriakku kencang karena rasa takut yang sudah tidak lagi bisa aku tahan. Akhirnya aku pun kembali berlari ke arah lantai 2 yang ada di situ. Akhirnya, aku pun masuk ke dalam sebuah toilet umum hotel yang saat itu hanya di toilet itulah aku merasa sedikit lebih tenang. Ya, mau kembali ke kamarku. Aku tidak berani karena terakhir aku lihat di kamarku ada sosok pocong yang ikut berbaring di atas ranjangku. Di ruang utama hotel itu aku melihat ada sosok perempuan mengesot. Jadi waktu itu aku benar-benar berdiam diri di dalam toilet karena menurutku disitulah satu-satunya tempat yang kurasa cukup aman. Selama di dalam toilet, bukannya tenang, malam itu juga aku justru merasakan semua keanehan. Beberapa saat setelahnya, pintu toilet tempat aku bersembunyi terdengar digedor-gedor oleh seseorang dengan suara gedoran yang amat kencang. Dok, 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 dok. "Siapa? Pergi!" teriakku kencang. Dan tidak hanya itu, kala itu aku juga melihat adanya potongan rambut panjang yang terlihat berceceran di dalam kloset toilet yang seolah seperti sengaja tidak dibersihkan. Meskipun sudah beberapa kali coba kusiram, potongan rambut tersebut kembali terlihat lagi ada, entah dari mana datangnya. Karena pikiran yang sudah amat ketakutan, aku pun akhirnya hanya bisa pasrah dan terus menangis sembari mulutku yang terus saja berdoa sebisanya. Tidak hanya itu, waktu itu aku juga mendengar dan merasakan jika suasana di dalam hotel itu tiba-tiba menjadi sangat ramai. Suara tawa, suara obrolan, dan suara banyak orang yang terdengar riuh ramai di dalam hotel itu. Tapi ketika aku coba membuka pintu toilet dan keluar dari tempat persembunyianku, keadaan hotel tersebut tiba-tiba sepi, hening. Seperti tidak ada pengunjung sama sekali. Dan mulai saat itulah aku beranggapan jika hotel tersebut memang adalah hotel berhantu. Lihat saja, hotel ini pasti akan aku tuntut, ucapku kesal dengan air mataku yang terus saja keluar. Dan puncaknya, semua suara gedoran, suara keramaian orang, dan juga suara langkah kaki yang sebelumnya aku dengar tersebut tiba-tiba menghilang begitu saja bersamaan dengan berkumandangnya suara azan subuh yang mulai terdengar berirama. Aku pun akhirnya tenang. Rasa syukur kuucapkan dengan tubuhku yang juga mulai terasa kelelahan karena sudah tidak tidur semalaman. Alhamdulillah, akhirnya subuh. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi gangguan, ucapku dengan mataku yang terasa semakin berat karena sudah menahan kantuk yang amat sangat. Singkat cerita, kala itu akhirnya aku pun ketiduran di dalam toilet itu, dan sekitar pukul 8 pagi aku pun terbangun dan tentu saja dengan langsung marah-marah kepada semua karyawan hotel di situ. Di situ, aku pun langsung menggebrak meja dengan sesekali berteriak akan menuntut hotel tersebut karena sudah membahayakan nyawa tamunya. Hotel apaan ini? Hotel banyak hantunya kok disewakan. Untung aku nggak mati ketakutan. Kalau sampai aku kenapa-napa, memangnya hotel ini mau tanggung jawab? Udah jelek hotelnya, beda banget sama yang di foto aplikasi. Kecewa aku nginep di sini, nyesel. Asal kalian tahu, aku bisa tuntut ini hotel dengan alasan bisa membahayakan nyawa tamunya. Teriakku marah-marah dengan semua karyawan hotel yang waktu itu terlihat baru saja datang. Namun sayangnya, karena aku yang memang tidak bisa memberikan bukti apapun, akhirnya aku kala itu justru diancam balik dengan dugaan kasus pencemaran nama baik. Kalau mbaknya mau nuntut ya monggo, tapi
Mana buktinya jika hotel ini berhantu? Kalau memang berhantu ya wajar, Mbak. Semua bangunan itu juga pasti ada penghuninya. Tapi kalau membahayakan, ya kami rasa enggak ya. Soalnya keadaan Mbak saat ini kan baik-baik saja, ucap ibu-ibu resepsionis itu. Bu, kemarin malam itu aku tidur sama pocong. Di sini juga aku lihat ada perempuan ngesot, masih banyak lagi. Untung saja aku nggak kenapa-napa. Kalau aku sampai kenapa-napa, apa hotel ini mau tanggung jawab? Teriakku berulang-ulang sambil menahan tangis. Loh, Mbak, mana buktinya? Kalau memang ada pocong, coba. Kami ingin tahu juga. Jika Mbaknya terus mengancam kami, ingat, kami bisa laporkan balik Mbaknya loh atas tuduhan pencemaran nama baik. Ucap petugas hotel lain yang kebetulan juga ada di situ. Sebenarnya, pagi hari itu, aku sempat melirik ke arah semua karyawan hotel yang di mana maksudku aku ingin mencari sosok laki-laki tua bungkuk yang sebelumnya pernah bertemu denganku. Tapi aneh, meski semua karyawan hotel sudah berkumpul di situ, kala itu aku sama sekali tidak melihat adanya sosok laki-laki tua yang kutemui semalam. Karena suasana yang terus memanas, aku pun akhirnya memutuskan untuk pergi saja secepatnya dari hotel tersebut dengan memberikan ulasan di aplikasi jika hotel tersebut sangat tidak direkomendasikan untuk didatangi. Dan sejak saat itulah, aku akhirnya percaya jika makhluk halus itu memang benar-benar ada. Sampai kisah ini dibawakan, hotel tersebut sepertinya masih ada, namun sudah jarang sekali terlihat ada tamu yang ke sana. Meskipun kulihat beberapa kali di aplikasi, hotel tersebut mencoba menawarkan promo-promo menarik. Ya, sepertinya hotel tersebut memang sepi dengan peminat. Bahkan setelah aku amati dengan lebih teliti lagi, banyak ulasan dari orang lain yang mengaku pernah mengalami kejadian yang sama seperti kejadian yang aku alami. Sosok pocong berwajah hancur, sosok perempuan berjalan mengesot, sepertinya akan menjadi sosok setan yang paling sering menampakkan dirinya kepada tamu hotel. Dan jika aku boleh menebak, sepertinya ibu-ibu resepsionis dan karyawan di hotel tersebut mengetahui semua itu. Tapi mereka pun memilih untuk diam agar hotel tempat mereka bekerja itu tetap laku dan diminati pengunjung. Dan yang menjadi pertanyaanku hingga saat ini adalah, siapakah sebenarnya sosok laki-laki bungkuk yang sebelumnya kutemui di lantai 1 hotel tersebut? Jika memang dia adalah salah satu karyawan hotel, kenapa di keesokan harinya aku tidak melihatnya ada di antara karyawan yang lain? Terlepas dari semua itu, aku pun sangat bersyukur karena pada akhirnya aku pun bisa keluar dari hotel tersebut dalam keadaan baik-baik saja. Andai saja malam itu aku sampai kenapa-napa, mungkin aku tidak akan pernah bisa membagikan kisah ini kepada kalian. Semoga dengan adanya kisah ini bisa menjadi pelajaran agar kita lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin buat teman-teman yang mengetahui asli lokasi hotelnya bisa bersuara dalam hati, dan aku di sini hanya bisa memberikan gambaran hotel tersebut biar lebih jelas tanpa bisa menyebutkan nama hotel yang dimaksud. Biarlah aku saja yang merasakannya dan membagi pengalamanku di hotel itu, walaupun sebenarnya sudah banyak juga orang yang mengetahui tentang kejadian-kejadian di hotel tersebut. Karena keangkerannya sudah menjadi rahasia umum bagi penduduk di sekitaran dan para tamu yang pernah menginap di sana. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang menegangkan ya dari awal sampai akhir, dan sekali lagi kisah dari lakon story ini selalu dark banget, gelapnya dapet, dan pokoknya keren lah. Overall kisah-kisah dari lakon story ini selalu ditunggu. Dan sedikit mengulas kisah barusan ya. Jadi ini adalah sebuah kisah nyata yang dialami oleh Ningsih ya, seorang perempuan asal Madiun. Dan sebelumnya Mbak Ningsih ini tidak mempercayakan adanya hal-hal gaib sampai dengan kisah ini terjadi terhadap dirinya. Barulah di situ dia menyadari bahwa ada makhluk lain yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi keren banget, dan
bagus ya dibuatkan kisah seperti ini, karena dan jangan sampai terjadi dengan yang lain ya, karena mengarah. Tapi memang kalau kalau Meningsih sendiri saya tidak menyalahkan ya, karena memang dia dalam kondisi terdesak, dalam kondisi habis dipecat. Jadi ya mau nggak mau harus mencari penginapan yang murah, karena keesokan harinya dia harus pulang ke Madiun seorang diri. Semarang Madiun kan lumayan ya, apalagi untuk naik sepeda motor. Tapi untuk kita mungkin ya, kebanyakan sih dari kita ketika berlibur atau bagaimana, nyari-nyari penginapan yang murah tanpa memperhatikan kondisi keamanan. Jadi kalau menurut saya, jika memang ketika kita sudah memesan melalui aplikasi dan melihat situasi kondisinya yang tidak aman, ya lebih baik kita cancel saja apapun resiko dari pengancelan tersebut, karena keselamatan kita apalagi bersama keluarga itulah yang terpenting. Mungkin itu sih hikmah baik yang bisa kita ambil dari dalam kisah ini. Dan sekali lagi di sini kita tidak bisa menyebutkan nama hotel tersebut, letak lokasi persisnya di mana, karena memang untuk menjaga privasi. Dan itulah, silakan buat yang mungkin buat punya teman-teman yang punya pendapat lain atau komentar lain terkait kisah barusan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir di setiap konten-konten kami, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat dalam berkarya di setiap harinya. Buat yang suka dengan video barusan, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau bisa juga ya di-share video ini linknya ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya agar juga ikut terhibur. Dan sekali lagi, kisah barusan adalah sebuah kisah nyata yang didapat dari narasumber yang bernama Mbak Ningsih. Akan tetapi untuk percaya atau tidaknya kami serahkan ke para pendengar masing-masing. Yang jelas kita ambil hikmah baiknya saja ya, terlepas dari semua itu. Dan mungkin buat teman-teman ya yang baru bergabung atau sudah lama bergabung tapi ternyata oh iya lupa ya belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan juga, agar teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya di setiap malamnya, setiap jam 9 malam. Untuk Ilo Bercerita ini kami upload di setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman sekali lagi yang mungkin punya kisah yang bertemakan horor misteri yang mungkin diangkat dari kejadian nyata, dari pengalaman pribadi, apabila memang berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas ya dalam pengirimannya, mau dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk audio, bebas ya, senyamannya teman-teman saja. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, kami mohon bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan dan juga antrian ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk semuanya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisah tadi ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.